Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex, atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama, dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan,
Berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana. Melati, bocah perempuan berusia 5 tahun diperkosa oleh Adi, tetangganya sendiri. Korban ditemukan dengan kondisi tak sadarkan diri dan penuh luka di kepala. Adi tega memperkosa Melati setelah lebih dulu memukulnya hingga pingsan. Aksi bejat itu dilakukan pelaku usai menonton video porno. Sadarkah kita, Melati hanya satu dari ribuan kasus nyata. Pada 2014, 133 anak Indonesia menjadi korban kejahatan seksual setiap bulannya. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut seorang psikolog asal Amerika, Victor Bicklein, terjadinya kecanduan akan pornografi berkaitan erat dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual dan perilaku seks bebas. Bagaimana pornografi membuat Adi kecanduan hingga melakukan aksi tidak bermoral? Ada 4 tahap seseorang telah mengalami kecanduan akan pornografi. Melihat, pertama kali Adi terpapar pada pornografi secara halus dari iklan handuk, iklan pakaian dalam, iklan sabun, iklan parfum, dan berbagai iklan lainnya yang menunjukkan keindahan tubuh wanita. Pornografi samar ini masuk melalui mata untuk menyalakan tombol on di kepala Adi, sehingga mudah memasukkan muatan porno selanjutnya secara bertahap dan bertingkat. Sekali tombol on ini menyala, selamanya ia tidak bisa dimatikan. Pada tahap ini Adi masih merasa jijik, kaget, dan tidak nyaman. Penasaran dan mulai kecanduan. Bersamaan dengan itu, senyawa kimia alami di otak yang bernama dopamin diaktifkan. Aktifnya dopamin membuat Adi merasa senang dan nyaman, sekaligus secara otomatis penasaran, sehingga membuat Adi ingin melihat konten porno lagi, dan lagi. Perasaan kaget dan jijik yang timbul ketika pertama kali melihat gambar porno secara bertahap menghilang dan berubah menjadi rasa penasaran, membuat Adi semakin terjerumus pada kecanduan pornografi. Berkurangnya kepekaan dan peningkatan level porno. Begitu Adi mulai terjerumus pada kecanduan, Adi mengalami proses yang terus berulang, yaitu berkurangnya kepekaan dan peningkatan level porno. Semula yang suka melihat iklan gaun panjang tanpa lengan, meningkat menjadi suka iklan dengan pakaian mini, kemudian meningkat lagi menjadi gambar porno, dan seterusnya meningkat hingga timbul dorongan kuat untuk meniru apa yang pernah dilihatnya. Pada tahap ini Adi merasa tidak cukup lagi hanya melihat. Ia terdorong ingin mempraktekkan apa yang dilihatnya. Mulai dari hal paling minim, membuat foto atau video serupa, hingga meniru adegan yang dilihatnya. Itulah proses yang dialami oleh Adi, sehingga ia melakukan kejahatan seksual di usia yang masih remaja. Saya Winda, ibu dari anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Buyung. Saya ingin berbagi pengalaman saya dan suami mendampingi Buyung melepas kecanduan pornografi yang pertama kali ia kenal pada umur 9 tahun. Saat kecil, Buyung adalah anak yang baik, rajin belajar, dan taat beribadah. Ketika anak ketiga saya lahir, saya mulai merasa kerepotan dan ayahnya juga sibuk bekerja. Akhirnya kami membelikan Buyung sebuah handphone agar saya bisa lebih fokus merawat adik-adiknya. Masalah dimulai ketika kelas 2 SMP Buyung mogok sekolah. Saya bertanya, "Kenapa, Nak?" Ia hanya menjawab, "Bosan. Saya khawatir ia sedang dimusuhi teman-temannya." Maka di malam hari, saya periksa handphonenya. Dan betapa kagetnya saya, ada film porno di dalamnya. Kami kecolongan. Kami kira Buyung baik-baik saja. Kami bingung dan sangat merasa bersalah. Setelah kami renungkan, ternyata perhatian dan komunikasi kami pada Buyung memang berubah. Kami juga menyesal karena terlalu cepat memberinya handphone. Suatu malam, saya dan suami melihat acara TV. Ada seorang psikolog yang menjelaskan bahwa pornografi menargetkan anak-anak dalam kondisi blast.
Blas adalah kondisi anak yang merasa hidupnya membosankan, kesepian, memendam amarah dan rasa takut, tertekan, dan kelelahan. Karena kesibukan, kami lalai melihat tanda-tanda itu. Meskipun selama ini Buyung memperlihatkannya sangat jelas. Kami menyesal sekali. Kami sadar, kami perlu melakukan perbaikan. Dengan tulus kami meminta maaf dan berusaha kembali dekat dengannya. Kami mulai dari menyelesaikan hal-hal yang terkait perasaan dan harga dirinya. Kami berusaha memahami perasaannya dengan lebih banyak mengamati dan mendengar daripada bicara. Tampak sekali ia canggung, malu, dan merasa bersalah. Fitrah seorang anak memang suci. Ketika ia berbuat salah, hati kecilnya mengingatkan. Ketika Buyung bercerita pengalamannya saat pertama kali melihat film porno, kami bertanya, "Jadi kamu kaget sekali ya waktu kamu lihat pornografi secara tidak sengaja?" Kami meyakinkan Buyung bahwa ia tidak salah karena ia tidak sengaja. Dari penjelasan psikolog di TV itu, kami juga jadi tahu pornografi bisa membuat kecanduan dan merusak otak. Untungnya hal ini dapat ditangani dengan bantuan orang lain, terutama keluarga terdekat. Sekarang kami saling meluangkan waktu untuk dapat mengobrol lebih banyak. Kami ingin mendengarkan penjelasan Buyung mengenai kecanduannya ini. Selama obrolan, hal-hal yang kami tanyakan adalah kapan pertama kali Buyung melihat pornografi, bagaimana cara Buyung melihatnya, apa yang Buyung rasakan, apa yang Buyung lakukan setelah melihat, berapa lama kemudian Buyung melihatnya lagi, kapan terakhir kali Buyung melihat, sekarang apa yang Buyung rasakan, apa Buyung merasa perlu bantuan ayah dan ibu. Dengan obrolan seperti ini, Buyung ternyata lebih terbuka terhadap masalahnya. Kami tidak lagi melakukan komunikasi, memerintah, menyalahkan, memberi label, meremehkan, membandingkan, mengancam, membohongi, mengkritik, menyindir, menganalisa, serta menasehati dan menghibur di saat yang tidak tepat. Sejak saat itu, Buyung mulai bekerja sama menyelesaikan masalah dengan baik. Kami pun berdiskusi dengannya mengenai resiko pornografi dari segi hukum, agama, dan negara. Saya pun menjelaskan bahwa pebisnis pornografi menginginkan targetnya mengalami kerusakan otak agar menjadi pelanggan seumur hidup. Kami juga membahas kapan waktu rentan dan hal apa saja yang dapat memicu Buyung untuk kembali kepada pornografi. Saya katakan padanya, laporkan pada ibu jika Buyung sedang ingin melihat pornografi. Kami membuat kata sandi untuk mengukur sebesar apa kadar keinginannya. 1, saat ingin melihat namun masih bisa dikendalikan. 2, saat ingin melihat namun sudah tidak bisa dikendalikan. Dan 3, saat sangat ingin melihat. Kami membuat jadwal aktivitas yang membuat ia banyak berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, Buyung menemukan cara jitu. Saat keinginan melihat pornografi muncul di pikirannya, Buyung langsung mengarahkan otaknya untuk mengingat Tuhan. Buyung berdoa agar Tuhan memberi perlindungan dan segera menyembuhkan kecanduannya. Kami selalu menguatkan Buyung bahwa ia mampu menghadapinya. Kami mengajaknya ikut berpikir dan mengambil keputusan tentang apa yang ingin ia capai selanjutnya, hingga ia fokus mengembangkan potensi dan cita-citanya. Walau pernah upaya kami tidak berjalan lancar, bahkan sempat mencari bantuan profesional, namun pada akhirnya Buyung berhasil mengalahkan kecanduannya. Kini Buyung pun kembali berprestasi. Ia semakin taat ibadah, banyak melakukan kegiatan positif, ikut ekstrakurikuler di sekolah. Dan yang terpenting, dia jadi sangat aktif mengajak teman-temannya untuk menjauhi pornografi.